Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan rapat kerja Dewan Guru Pesantren At-Taqwa Depok, ya, sekaligus kesempatan untuk kita membuat vlog, ya, mengenalkan. Ini sebetulnya program saya sih, program Kapendis, ya, Katalog Pendidikan Islam. Jadi ada beberapa lembaga pendidikan Islam pilihan insya Allah yang kita tampilkan di program Kapendis, profil lembaga pendidikan Islam. Nah, mumpung kali ini, ya, pimpinan pesantren At-Taqwa, guru-guru lagi ngumpul nih, ya. Ini ngumpul bukan untuk dukung calon presiden tertentu, ya, tapi untuk rapat kerja, ya, membahas, mengevaluasi program-program yang sudah berjalan setahun yang lalu, dan insya Allah juga merencanakan program yang akan datang, setahun yang akan datang. Nah, di sini saya perkenalkan, ini sudah ada Dr. Muhammad Ardiansyah, Mudir Am, ya, Pesantren At-Taqwa Depok, ada Dr. Suidat, Sekjen Pesantren At-Taqwa, ada Ustadz, ya, ini ada Al-Ghifari, ada Abid Al-Ghifari, Direktur Pristek, juga ada Bana Fatahillah, Direktur Pesantren Saulin. Jadi kita dengarkan penjelasan secara umum, ya, Pesantren At-Taqwa, baik sejarah maupun profilnya sekarang ini. Kita minta Ustadz Ardiansyah, ya, silakan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adian atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah buat pemirsa yang ada di rumah atau di mana saja menyaksikan vlog ini. Singkat saja, kami dari tim guru di sini semua dengan pimpinan juga di sini sebenarnya ada banyak guru-guru nih yang ikut nih. Nanti mungkin bisa di-shoot, ya. Kita nih Pesantren At-Taqwa Depok itu adalah pesantren adab, ya, yang di dalam pesantren ini ada 3 jenjang, ya, setingkat SMP, setingkat SMA, dan setingkat perguruan tinggi. Tapi ini non formal semua, ya, jenjangnya setingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi non formal. Fokus kita adalah pada adab, ya, karena itu yang menjadi inti pendidikan kita. Tujuan kita untuk melahirkan insan-insan adabi atau manusia-manusia yang beradab. Nah, dari tujuan itu kita rumuskan menjadi kurikulum, sehingga kurikulumnya juga kita upayakan untuk melahirkan tujuan tadi, mewujudkan tujuan tadi, ya. Jadi tidak asal-asalan. Makanya kita 2 hari ini kumpul raker membicarakan semuanya, dan pagi ini kita sedang menggodok lagi kurikulumnya dari mulai Saulin, Pristek sampai Atko, dan itu terintegrasi itu dari mulai jenjang SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi mereka insya Allah dengan belajar di Pondok Pesantren At-Taqwa, kita berusaha berjuang bersama-sama bagaimana mereka itu agar adabnya baik, ya, keilmuannya juga baik, ya, kulli jami'i, bukan sekedar tahu sedikit-sedikit, tapi mudah-mudahan itu terintegrasi semuanya dan nantinya bermanfaat untuk dirinya sendiri dulu yang utama, dan kemudian untuk orang-orang di sekitarnya, ya. Dan selain adab, kekhasan kita adalah pesantren pemikiran dan peradaban, juga pesantren penulisan ilmiah. Jadi anak-anak di pesantren kita itu dididik, diajarkan, dilatih untuk bisa menulis. Ya, jadi dakwahnya bukan hanya bil kalam, tapi juga bil kolam. Nah, mudah-mudahan dari sejak dini anak-anak masih muda diajarkan untuk berkarya ilmiah yang bermanfaat, sehingga bisa di masyarakat itu juga ada yang bisa disampaikan lah, ya, kepada mereka. Dan alhamdulillah sudah sampai saat ini sudah banyak anak-anak nulis makalah 3 angkatan, dan sekarang mau angkatan keempat, dan sudah dipresentasikan juga di mana-mana, mulai dari pesantren sendiri, di lembaga lain yang kita kenal baik kawan-kawan, dan biasanya kita juga sampai ke luar negeri, ke Malaysia, ya, cuma karena kemarin COVID sehingga libur dulu. Nah, insya Allah nanti setelah COVID ini udah pergi, akan lanjut lagi kita berangkat ke Malaysia untuk kembali presentasi makalah-makalah itu. Mohon doanya, mudah-mudahan semua ikhtiar kita, perjuangan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi semuanya.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ardi. Sekarang siapa nih? Singkat Ustaz Ahda nih, mengenalkan Pristek. Pristek ini pesantren setingkat SMA ya, 6 semester. Tapi kalau di pondok dipadatkan menjadi 2 tahun. Nah, tetapi SMP SMA ya tetap ya, pesantren At-Taqwa ini pesantren yang resmi, legal ya, izin operasionalnya dari Kementerian Agama, dan juga kita juga rutin berkomunikasi dan juga mendapat bantuan dari Kementerian Agama juga, dan juga SMP SMA itu di luarnya santri-santri pesantren At-Taqwa ini terdaftar secara legal formalnya di SMP dan SMA negeri ya di Kota Depok. Jadi itu pemerintah Kota Depok sudah menyiapkan bagi keluarga atau lembaga pendidikan atau bahkan perorangan yang mau mengambil jalur pendidikan yang non formal lewat PKBM maupun yang sekolah terbuka. Jadi pesantren At-Taqwa ini formalitasnya adalah dengan pesantren atau sekolah terbuka ini. Nah, ada jenjang SMA. Insya Allah saya menyebut ini sebagai salah satu model ya, SMA ideal. Ya, SMA yang bentuknya ya, di pondok itu kita beri nama Pristek, Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization. Nah, ini ada direkturnya Ustadz Ahda Al-Ghifari, seorang sejarawan yang sangat terkenal, ya, paling enggak di kalangan santri. Sangat terkenal karena sangat bersemangat kalau mengajar sejarah, dan juga tulisan-tulisannya cukup banyak. Salah satu bukunya sudah diterbitkan, ya, Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia, ya, Bunga Rampai tentang pemikiran sejarah. Nah, ini Ustadz Ahda nih, Direktur Pristek. Silakan Ustadz. Ya, baik. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Pristek, pesantren for the study of Islamic thought and civilization, bahwa ini adalah pesantren pemikiran dan peradaban Islam. Jadi pesantren setingkat SMA, pesantren pemikiran kalau kita sebut seperti itu. Jadi santrinya juga kita sebut sebagai santri pemikiran. Ya, memang kita ingin mencetak, melahirkan generasi gemilang, generasi unggul yang mereka tidak hanya diperkenalkan dengan pelajaran atau materi-materi yang biasa saja, tapi mereka sudah diperkenalkan ide-ide besar, ya, tokoh-tokoh besar, ya, sehingga mereka tidak memikirkan hal-hal yang sepele. Mereka sudah kita bina, kita didik untuk belajar memikirkan hal-hal yang besar supaya pemikiran mereka sangat mandiri dan bermanfaat bagi umat Islam. Ya, sehingga kemudian seperti yang dikatakan Ustadz Ardi tadi dan Ustadz Ardian, bahwa selain adab kitab silat, yang paling juga kita menjadi ciri khas kita adalah pemikiran dan peradaban itu. Jadi pelajaran-pelajaran mengenai pemikiran dan peradaban ini bukan sekedar kalau kata Ustadz Ardian beberapa waktu yang lalu, bukan hanya intelektual diskurs, ya, tapi memang betul-betul kajian pemikiran yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, khususnya juga bagi umat Islam. Serta juga pesantren yang memang kita bina dari penulisan juga. Maka dari itu aktivitas membaca, menulis, ya, bahkan berdiskusi, mengutarakan pemikiran mereka, sehingga generasi ini menjadi generasi unggul yang seperti beberapa puluh tahun yang lalu, ya, para intelektual kita di zaman Belanda itu mereka intelektual yang unggul, ya, sehingga mereka menjadi inspirasi kita juga untuk dapat melahirkan generasi pejuang juga. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Ahda. Kita Pristek ini sudah 4 angkatan sekarang ya? 5 angkatan. 6 angkatan, tapi yang sudah lulus 4 angkatan. Nah, itu sudah melahirkan 50 lebih, ya, 55 kalau tidak, 55 makalah. Dan makalah itu 2 angkatan sempat dipresentasikan di Kuala Lumpur. Insya Allah ini akan berangkat lagi, ya, ke sana karena setelah pandemi berakhir. Ya, jadi anak-anak SMA ini sudah dewasa, ya, 15 tahun itu sudah usia dewasa, mereka bukan anak-anak lagi, jadi harus dikuatkan pemikirannya, ya, akidahnya, akhlaknya, juga cara berpikirnya, ya, pemikiran, critical thinkingnya.
Nah, di At-Taqwa ini ada juga pesantren tingkat SMP, namanya pesantren Saulin Al-Islami. Nah, itu ceritanya panjang, mengapa namanya Saulin Al-Islami. Ya. Mungkin orang menyangka ini pesantren silat, padahal betul. Ya, jadi, padahal memang niatnya awalnya pesantren silat, tapi bukan hanya silat kuat, kalau istilah Ustadz Ardi itu ya beradab jiwa dan raga. Nah, tujuan tingkat SMP ini adalah menyiapkan anak menjadi dewasa, menjadi akil balik. Nah, ini ada direkturnya, Ustadz Bana Fatahillah. Silahkan cerita tentang apa? Ini pesantren Saulin Al-Islami. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Saulin ini setingkat dengan SMP. Ya, jadi kalau misalnya lulusan SD, ya tadi seperti yang udah Ustadz Adian bilang, ini salah satu pesantren SMP yang ideal. Mungkin di kalangan Depok kita bilang apa keunggulan yang kita bisa dapat di Saulin ini? Pertama tadi kita memfokuskan ke bahasa Arab dan juga ke kitab-kitab para ulama. Yang diantaranya kalau kita kumpulkan dari selama jenjang 2 tahun ini, itu mungkin ada sekitar 15 atau 15-an kitab lah. Dari karya Imam Ghazali, dari karya Syekh Ibnu Ajrum, dan lain-lain sebagainya. Dan juga selain bahasa Arab 50, ini 50. Udah berapa? Saulin iya. Nggak nyampe. 15 2 tahun. Mungkin ada 20 atau 30. 20. Iya. Seperti itu. 30-an kitab, ya. Dan lain-lain. Nah, dari fikihnya, akidah saja kita udah pakai 3 buku selama 2 tahun itu. Fikihnya bisa 2 buku. Ya kalau kita kalkulasikan semuanya bisa sampai 20 buku. Nah, selain bahasa Arab juga di Saulin ini kita dikenalkan dengan atau langsung mengkaji dengan bahasa Melayu, bahasa Arab Melayu. Yang mungkin kalau misalnya kita tinjau ke pesantren-pesantren lain ini jarang atau mungkin tidak ditemukan. Dulu kita waktu mondok pun juga sampai sekarang saya juga nggak bisa bahasa Melayu, itu tidak diajarkan karena. Nah, di sini dilestarikan bagaimana Arab Melayu itu yang merupakan bahasa kita ya sebagai bahasa Indonesia itu dikenalkan lagi. Seperti misalnya kitab Adabul Insan, Gurindam 12, Raja Ali Haji, lalu ada Hidayatus Salikin punya Syekh Abdul Somad Al-Farimbangi, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kita ini bahasa Arab, bahasa, lalu kitab, dan silat. Itu di Saulin yang ditekankan seperti itu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Jadi kalau kelihatan nih guru-gurunya. Jadi misalnya Taqwa ini bukan hanya kurikulumnya, tapi guru-gurunya juga ceria. Jadi insya Allah guru-gurunya tidak menderita. Nah, itu yang penting. Ya, ini ada Ustadz Haris Susmana, sahabat saya sejak di Kuala Lumpur dulu. Ya, beliau termasuk murid Prof. Nakib Alatas yang dari Indonesia. Ya. Ada Ustadz Rizwan, nah itu Ustadz paling keren. Kemudian Ustadz Erikson, siapa? Wildan, Ustadz Reza, ada Bu Eni, Bu Zahra, Bu Dina, Pak Imat, ada Cak Imat, ada Cak apa namanya Zen, nah, ini guru Arab bahasa Melayu, ada Azam, ya. Ini mereka alumni, jadi sudah ada alumni pesantren atau angkatan pertama itu dari 10 orang ya, 7 orang jadi guru di pesantren. Jadi kita menekankan betul, ini ada Faiz juga guru ya, ini juga alumni pertama. Jadi alumni angkatan pertama ini sudah sebagian besar menjadi guru di pesantren ya, karena bagus. Jadi kita memang guru-guru yang berkualitas, terutama akhlak. Nah, ini ada Zikri, ini juga alumni angkatan pertama dari pesantren At-Taqwa, ya. Ada Ilham betul ya? Ilham, ya kelihatan lebih muda dari usianya. Ini ada Ustadz Iman, Iman Setia Permana, bukan ya? Hah? Itu guru saya. Oh guru ya? Oh iya itu yang Iman Yakin ya? Nah,
ini pendekar ya, pendekar silatnya. Tapi beliau juga guru bahasa Inggris. Ini keren beliau, ini keren banget. Ya. Ini ada Ustadz Abdul Hakim. Ini guru dakwah. Ya, mengajar buku fiqh dakwah Pak Natsir. Nah, jadi di pesantren At-Taqwa ini Masya Allah ada, kita sejarahnya kuat sekali, ada sejarah Wali Songo, ada sejarah. Jadi sejarah Wali Songo itu 1 semester. Sejarah pemikiran para ulama, ya pemikiran Buya Hamka, Muhammad Natsir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya itu dikaji 1 semester. Ya, itu sangat kuat. Kajian sejarah, jadi ada kajian Arab Melayu, dia ada Ustadz Zuhdi, ya, ada Ustadz Ganjar, ini beliau juga guru silat, Ustadz Iman juga guru silat, guru bahasa Inggris, ada Ustadz Noim, ini tanggung jawab guru jurnalistik, menulis, ya, yang bertanggung jawab untuk pelatihan menulis para santri. Nah, jadi ini Ustadz Suidat, sekjen pesantren, sekaligus guru Pancasila. Karena beliau nulis disertasi doktornya tentang pendidikan PKN, pendidikan Pancasila. ini. Jadi ini alhamdulillah guru-guru di At-Taqwa ini sebagian besar, hampir semua ya, 99,7% itu tinggal di pondok pesantren, ya, tinggal di pesantren. Bener ya, 99,7%, 99,4% dah ya, enggak. Jadi itu, inilah satu lagi yang bagian saya ATKO ya, At-Taqwa College Depok, itu yang disebut dengan jenjang pendidikan tinggi. Sebetulnya itu SMA kelas 2 dan kelas 3. Mereka formalnya kelas 2 SMA, kelas 2, kelas 3, tetapi mereka kalau di pesantren itu sudah kita nyatakan sudah universitas karena mereka sudah dewasa. Jadi mereka dididik ya, sudah dewasa. Di At-Taqwa ini gini konsepnya. Karena pesantren adab dan ilmu ya, maka tingkat SMP itu menyiapkan kedewasaan ya, tingkat SMA tadi menyiapkan kemandirian. Nah, At-Taqwa College menyiapkan keunggulan ya, jadi itu konsep. Dan alhamdulillah setelah berjalan selama 7 tahun ya, menuju 8 tahun ini kami semakin yakin bahwa konsep pendidikan Islam yang ideal, yang saya menyebut TOP ya, rumusnya itu top ya, tanamkan adab sebelum ilmu, yang kedua utamakan ilmu yang fardu ain, dan yang ketiga pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Nah, konsep ini sudah kita coba terapkan, dan kita di At-Taqwa College di samping yang reguler ada satu program sekarang namanya pre-university ya, At-Taqwa pre-university, yaitu bagi para lulusan SMA yang sudah punya ijazah SMA ya, kami menyarankan kalau ya adab dan ilmu fardu ainnya belum kuat ya, menulisnya belum bagus ya, akhlaknya belum unggul, daya tahan pemikirannya belum kuat ya, itu masuk ke program pre-university setahun ya. Insya Allah itu disiapkan betul sehingga nanti waktu masuk perguruan tinggi ya, masuk perguruan tinggi yang formal ya, itu insya Allah sudah jauh lebih siap ya, bisa memahami mana ilmu yang harus diambil, mana ilmu yang harus ditinggalkan, mana yang harus diutamakan, mana yang nggak diutamakan. Inilah ya profil singkat dari pesantren At-Taqwa Depok ya. Mudah-mudahan ini satu upaya kita semua ya di pesantren ini untuk insya Allah ya, niat kami itu menjadikan pesantren At-Taqwa Depok ini sebagai salah satu model ya pendidikan Islam yang ideal, lembaga pendidikan yang ideal ya, karena model ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama sampai ke negeri kita ini. Jadi kita mengaktualkan ya, dan sekaligus kita kemudian alhamdulillah bersyukur ya bertemu dengan pemikiran Profesor Syed Naqib Alatas yang kemudian dijabarkan ya, dioperasionalkan dan diaktualisasikan oleh Profesor Dr. Wan Muhammad Nurwan Daud. Dan kami selalu konsultasi dengan beliau sejak awal ya, sejak konsep sampai pembentukan Saulin Al-Islami, kemudian Ristek sampai ke At-Taqwa College. Nah, jadi terima kasih pada semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Jadi silahkan hubungi ya,
apa namanya, untuk informasi pesantren At-Taqwa Depok di webnya apa, attaqwa.id ya. Di bawah ini ya, taqwa.id di sini ya. Nanti bisa dihubungi di nomor telepon Pak Swidat ya, Pak Sekjen Pesantren. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.